Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Iman Budi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bacaan-bacaan pada hari Minggu biasa ke-16 hari ini diambil dari bacaan pertama Kitab Kebijaksanaan bab 12 ayat 13, dilanjutkan dengan ayat 16 sampai 19. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 8 ayat 26 sampai 27. Dan bacaan Injil dari Injil Matius, bab 13 ayat 24 sampai 43. Demikian bunyinya. Sekali peristiwa, Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu dan bertanya kepadanya, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu, maukah Tuan supaya kami pergi mencabuti lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabuti lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian, kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan Yesus menceritakan perumpamaan ini lagi kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Ia tidak menyampaikan apapun kepada mereka kecuali dengan perumpamaan. Dengan demikian digenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku untuk mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Yesus menjawab, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya
Dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, renungan ini kita beri judul Tetap Berbuah di Tengah Himpitan Kejahatan Dunia. Beberapa waktu lalu, ketika kami mengadakan workshop, narasumber yang datang dari Jawa mencoba menawarkan jadwal harian dengan kegiatan yang berlangsung sampai jam 20. Beberapa peserta yang rumahnya jauh dari kota Medan atau dari tempat berlangsungnya kegiatan keberatan dengan jadwal ini. Mereka mengatakan agak riskan untuk pulang jam 20 karena di Medan sedang marak-maraknya begal. Dan akhirnya disepakatilah kegiatan sampai jam 6 sore saja. Memang kalau kita membaca berita atau cerita-cerita tentang begal di kota Medan, rasanya bergidik membayangkan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Itu masih satu fenomena. Belum lagi kalau kita mendengar kejahatan-kejahatan di tempat lain. Bahkan bukan hanya begal dan perampasan, tetapi juga pembunuhan, penipuan, korupsi, dan lain-lain. Mungkin kita sering bertanya dalam hati, kok orang-orang bisa setega itu? Apakah tidak ada lagi hati nurani? Dan mengapa kejahatan terjadi di mana-mana? Bahkan mungkin kita pernah mendengar bahwa bahkan di lembaga-lembaga yang diharapkan sebagai tempat mengajarkan kebaikan, justru banyak terjadi kejahatan. Misalnya kita pernah mungkin membaca berita di media massa bahwa instansi terkorup di negara kita ini adalah Departemen Agama. Kita pernah mungkin mendengar di sekolah terjadi berbagai tindak kekerasan. Dan kita tidak perlu menutup mata dan telinga bahwa banyak terjadi kasus-kasus kejahatan dalam gereja seperti korupsi, kekerasan dan pelecehan seksual, dan lain-lain. Mungkin kita kadang tergoda untuk bertanya dalam hati. Kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau membiarkan semua kejahatan ini terjadi? Realita kehidupan menunjukkan bahwa yang baik dan yang jahat memang selalu berdampingan. Perumpamaan dalam Injil yang kita dengarkan tadi mungkin bisa menjelaskan hal ini. Dikatakan bahwa kerajaan Allah itu bagaikan seseorang yang menaburkan benih gandum yang baik. Tetapi saat orang-orang tertidur, seorang musuh menaburkan benih lalang di antara gandum itu. Gandum bertumbuh dan lalang juga bertumbuh. Dan ketika hamba-hamba penabur benih gandum itu meminta izin untuk mencabut lalang tersebut agar benih gandum bertumbuh baik dan menghasilkan buah, sang tuan melarangnya dengan alasan jika lalang dicabut ada kemungkinan benih yang sedang bertumbuh ikut tercabut. Tuan itu membiarkan gandum dan lalang bertumbuh bersama hingga musim tuai tiba. Pada saat itulah buah gandum akan dituai, sedangkan lalang-lalang akan dibuang dan dibakar. Mungkin Injil ini bisa menjadi dasar bahwa kita sungguh memahami kejahatan dan kebaikan tetap berdampingan. Tuhan selalu memberikan kebaikan dunia, seperti sang tuan yang menaburkan benih gandum. Tidak hanya menabur, Tuhan juga memberi keleluasaan bertumbuh, bahkan juga pada benih kejahatan yang tidak ditaburkannya. Meskipun sebenarnya Dia, Tuhan kita
punya kuasa untuk memusnahkannya. Tapi itulah kebaikan Tuhan yang memelihara dan penuh belas kasihan terhadap segala sesuatu. Jika kebaikan dan kejahatan selalu bertumbuh berdampingan seperti pertumbuhan kedua jenis benih yang dikisahkan dalam perumpamaan tadi, apa yang Yesus inginkan dari kita? Sebagai pengikutnya, kita adalah benih kebaikan yang diharapkan selalu menghasilkan buah. Sama seperti benih gandum bisa bertahan sampai menghasilkan buah meski berada di antara atau mungkin dihimpit oleh benih ilalang, kita pun diharapkan dapat menghasilkan buah kebaikan meski kita berada di tengah-tengah kejahatan dunia. Bisa jadi kita berada di tengah-tengah komunitas kerja yang kurang mendukung kita untuk melakukan kebaikan. Atau mungkin dalam situasi di mana banyak tekanan yang menggoda kita untuk meninggalkan Tuhan. Atau kita berada di tengah godaan kesenangan duniawi yang dapat menjerumuskan kita ke dalam dosa. Atau mungkin kita dihimpit oleh orang-orang yang tidak menginginkan kita menjadi pengikut setia Yesus Kristus. Dan banyak situasi lain yang menggambarkan kehidupan sekitar kita yang penuh lalang kejahatan. Dan dalam semua situasi itu Tuhan menginginkan kita tetap bertahan dan menghasilkan kebaikan. Seperti yang dikatakan Tuhan dalam Injil tadi, kita harus seperti biji sesawi yang kecil, kurang diperhatikan dan diperhitungkan orang, yang dianggap sepele. Tetapi kita harus mampu menjadi pohon besar. Kita harus mampu bertumbuh dan berkembang menjadi pohon besar yang berguna bagi yang lain, meski semula tidak diperhitungkan atau tidak dianggap orang, tidak dianggap kita bisa berbuat sesuatu. Kita juga harus seperti butiran ragi yang kecil seperti debu, tetapi mampu menghasilkan roti, menghamirkan tepung yang bisa dibuat roti dan menjadi makanan berguna bagi banyak orang. Kita mampu melakukan itu semua hanya kalau kita dengan tekun merenungkan sabda Tuhan. Kita mesti membuka hati kepada sabda Tuhan, mendengar dan merenungkannya. Tetapi bila kita mendengar sabda tetapi menutup hati terhadapnya, kita tidak akan mampu menghasilkan buah. Banyak hal yang bisa menutup hati dan pikiran kita dari sabda Tuhan. Bisa itu penderitaan hidup, godaan-godaan kenikmatan duniawi, rasa dengki, iri hati, kemarahan dan sebagainya. Itu bisa menutup hati dan pikiran kita dari sabda Tuhan. Tetapi ketika kita lebih membuka hati pada godaan-godaan itu, pada saat itulah kita kalah, terhimpit mati oleh benih kejahatan yang ditaburkan si jahat. Maka mari kita menutup hati terhadap hal-hal yang dapat menghambat sabda Tuhan masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Semoga di tengah himpitan kejahatan dunia ini, kita tetap mampu bertahan dan menghasilkan buah seperti yang diinginkan oleh Yesus sendiri. Semoga rahmat Allah tetap menguatkan kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.